nggak sih kayak urutan lahir itu membentuk karakteristik seseorang gitu. Kayak anak pertama tuh pasti tangguh dan ambisius. Anak kedua itu pasti diabaikan. Anak ketiga itu pasti manja. Gitu. Dan itu bener nggak sih gitu? Atau itu cuma mitos belaka? Nah itu banyak faktor sih ya sebenarnya. Masa-masa kejayaan ekonomi juga berbeda. Kalau bukan anak turunan naga kan biasanya dia masih merintis karir ya, masih gaji UMR gitu kan. Kalau yang anak-anak bontot nih biasanya udah menikmati masa-masa enak lah sebenarnya. Jadi kalau dari pemahamanku ya, itu semacam stereotypical. Mungkin ada benernya juga, tapi nggak selalu segampang itu. support sistemnya juga pengaruh sih. Banyak banget orang tua yang sering nge-label anaknya atau ngebandingin secara nggak sengaja. Itu tuh berpengaruh nggak sih sampai dewasa gitu? Iya, tapi ini kayaknya banyak ya. Saya tidak setuju. Emang harusnya nggak setuju loh. Kalau setuju gue cekek juga. Nah. Oke semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Untuk merayakan 1 tahun tanpa rambutan, di sesi rambutan hari ini, aku mau mengundang tamu spesial, yaitu Dr. Elvin. Iya, jadi hari ini aku dikelilingi oleh 2 psikiater ternama Indonesia. Ini akan ngadu ilmu. Iya, ngadu ilmu. Langsung nyanyi Indonesia Raya gue gara-gara Iya, sesi hari ini tuh kita bakal ngebahas tentang, karena Dr. Elvin ini konten-kontennya banyak bahas tentang orang tua dan anak. Kita bahas tentang siblings, gimana? Keren nih, kan? seru Seru kan? Tentang mitos-mitos yang suka ada. Biasanya anak pertama kayak gini, anak kedua kayak gini, anak ketiga kayak gini. Kita bahas dan kita dibang di mitos-mitos tersebut. Apakah itu mitos atau fakta atau keduanya? Ayo kita bahas deh hari ini. Coba tolong dong, mana rambutan yang dipetik Nunu, karena kita udah setahun nih gak punya rambutan. Sedih juga ya. Oke. Ini rambutan nih rambutannya isinya pun palsu. ya, ini kan dipetikin Nunu. Terus udah gitu, ini isinya adalah pertanyaan. Boleh aku bacain dulu pertanyaannya, mau dibaca. Pertanyaan pertama. Kenapa aku merasa bahwa perilakuan ayah aku ke adik itu berbeda? Sebagai anak perempuan, aku merasa dibiarkan, sedangkan adik laki-laki aku dimanja. Aku harus bagaimana ya, Dok? Pertanyaan kedua apa? Dr. Andreas kok mirip sama Dr. Elvin? Bukan. Tapi iya sih. Bener ya? Kakak saya. Masa sih? Kakak saya sebenarnya. Oh gitu ya? Ini muka gue pasaran banget. Banyak yang bilang mirip ya. Ini terkait dengan sibling soalnya kan. Oh, gitu ya? Menarik deh bahas sibling rivalry. Nah, sekalian biar paket lengkap hubungan satu keluarga. Kemarin udah bahas tentang bapak, ibu. Bapak, ibu, sama sekarang deh adik kakak. Anaknya. Ya. Iya. Ini keluarganya problematik deh kayaknya. Memang justru keluarga-keluarga problematik yang membuat supaya kami tetap bisa untuk bekerja. Iya sih, Itu bener dia sih. ya. Kalau nggak ada konten ya. Bayangin Iya. kayak datang, kamu kenapa masalahnya? Nggak ada sih dok, ayah saya baik, ibu saya mengayomi, bosan aja saya gitu. Saya pingin ngobrol Gak aja sih. seru gitu. Tapi tadi kan jadi akhirnya dalam batas tertentu mereka pasti mengalami itu penderitaan-penderitaan yang begini nih. Iya. Elvin juga banyak berarti ya ketemu dengan Lumayan lah ya. Iya. lumayannya kok berat itu. Karena sebenarnya kalau praktek ketemu isunya keluarga tuh lebih susah. Ya kalau sadar sendiri masalah di tempat kerja kan tinggal datang kontrol beres kan ya. Benar Nah kalau bawa ibu surinya ini kan yang susah ya. Bawa ibu bapak kaisar ini yang susah kan. Ibu Suri dan Bapak iya, Kaisar. susah banget kalau bawa ini berdua kan sementara sumber sakitnya ya di rumah. Oke. Betul. Selain praktek juga katanya Dr. Elvin ini punya platform ya, namanya Si Mental Hub Indonesia. Gitu. Boleh dong ceritain sedikit Mental Hub Indonesia ini tentang apa? Itu platform online ya intinya tujuannya edukasi, terus ada layanan telemedicine dan assessment juga. Buat orang-orang yang jauh di sana. Oke. Wah, mantap ya, keren ya. Kamu kapan punya platform? Punya. Ini Ruang podcast Tunggu. Ruang Iya. Tunggu. Nanti lama-lama ada ruangtunggu.id ya. Wes. Amin ya Allah, amin. Suatu hari ruang bayar. Ya. Jangan nunggu Kapitalis doang ya. sekali ya. Harus di closing sampai bayar kan Iya ya. dong. Penting itu, penting. Ruang tunggu, ruang konsul, ruang Bayar, bayar. begitu. Boleh. Boleh, jadi nanti ruangkonsul.id. Ruang konsul. Baik, Pak. Oke. Bisa Kalau- serandom ini ya di Bisa. sini ya, luar biasa. Bisa. Luar biasa. Kalau gitu kita mulai deh dari pertanyaan aku dulu deh, yang tadi juga. Emang kenapa sih kalau misalnya di kita ya di keluarga Asia gitu,
kalau satu keluarga itu sering banget anak-anak tuh dibesarkan kayak misalnya contoh deh, aku kan anak terakhir, tapi aku ngerasa kayak kakak-kakak aku sama aku tuh kayaknya dua makhluk yang berbeda gitu. Kayak kita tuh punya orang tua sama, tapi kok kayak perlakuannya tuh berbeda, kayak pengalaman kita grow up tuh beda. Nah itu banyak faktor sih ya sebenarnya. Kalau misalnya ketemu mungkin ya, yang aku sering temuin tuh satu, masa-masa kejayaan ekonomi juga berbeda. Nah, anak pertama tuh kan biasa kalau bukan anak turunan naga kan biasanya dia masih merintis karir ya, masih gaji UMR gitu kan. Terus si anak pertama ini dilahirkan dengan segala kekurangannya. Nah anak-anak bontot nih biasanya sudah menikmati masa-masa menabur di saat susah awal. Jadi pas sudah dilahirkan ya bapaknya udah enak, udah punya mobil, udah punya rumah. Nah anak-anak pertama nih anak-anak cicilan kan biasanya. Anak cicilan. Anak cicilan, masa-masa masih berat hidup, masih baru ternyata kejamnya dunia kerja tuh gini. Benar gitu juga. Masih tahap-tahap adaptasi awal-awal. Jadi pulang ke rumah orang tuanya udah dalam kondisi yang drain emosional. Kalau yang anak-anak bontot nih biasanya udah menikmati masa-masa enak lah sebenarnya. Jadi tingkat stresnya beda. Itu juga dipengaruhi nggak sih kayak tadi gitu, pertanyaan di rambutan yang soal anak cewek sama anak cowok? Oh kalau ini beda lagi. Oh beda lagi. Anak-anak nggak tahu sih ya, gue sebel ya. Kadang itu anak laki-laki kan dianggap kayak pembawa nama keluarga. Pokoknya ini yang menjadi penerus keluarga. Nah terus anak perempuannya, karena anak perempuan konsepnya akan dibawa sama keluarga orang, si emak-emak ini jangan malu-maluin gue ya nanti kalau dibawa anak orang. Jadi biasanya di drill lebih berat. Gitu. Saya tidak setuju. Wah. Emang Sebagai harusnya nggak laki-laki, setuju loh. Kalau setuju gue cekek juga. Nah, saya tidak setuju dengan pernyataan Anda tadi. Nggak setuju. kan ini emak-emak zaman dulu, Bapak. Coba tolong. Oh ini kan mulai Kakak kan kedua, gimana sebagai kakak kedua? laki-laki ya ini ya. Kakak kayak- kedua. Jadi begini dari sudut pandang kami ya, kan kami tuh nggak bisa milih juga mau dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, kadang-kadang justru laki-laki tuh di drill lebih berat karena karena dia yang bakal bawa nama keluarga. Kalau adil itu, kalau adil kan, kalau misalnya enggak, tenang. Mama papa sudah menyiapkan warisannya, pokoknya kamu tinggal menjalankan dengan baik. Itu benar sih. Nah, Iya. Saya nggak jadi setuju. Saya setuju. Benar Ih, juga. Biasanya gitu kan, kalau laki-laki di level bisnisnya, kalau perempuan ini yang harus bisa nantinya melayani suaminya. Dilihat ibu mertua, calon mertua tuh mantu mahal lah ya, yang bisa segalanya. Jadi makanya I see. ada beban itu. Itu juga kenapa jadinya pengalamannya berbeda. Walaupun orang tuanya sama. Oke. Tapi ya tadi juga menarik sih, kayak tadi anak pertama itu anak cicilan, anak kedua dan seterusnya itu adalah anak yang tabur itu. Yang Tapi dua tengah-tengah ya, antara mau kaya belum kaya gitu kan, itu tengah-tengah ya sebenarnya. sebenarnya. Tapi gimana kalau kebalikannya? Biasanya yang pertama itu yang sugihnya gitu, dapat dari warisan, yang terakhir tuh yang kayak sisa-sisa, kayak katanya keluarga kita kaya dulu tapi ternyata enggak, gue nggak ngelakuin pahit gitu. Pahit ya, biasanya yang ketiga juga ikutan pahit sih sebenarnya. Biasanya itu terjadi kalau misalnya ada perubahan ekonomi ya. Iya, Kadang aku udah cerita tuh bahwa dulu orang tuanya sukses, terus tiba-tiba tengah-tengah tuh bangkrut, begitu. Itu kan kayak gitu. Kan ada juga kan keluarga yang kayak gitu juga ya. Itu pahit banget sih kalau kayak gitu. Biasanya anak yang ketiga ini justru malah lebih sedih ya, karena kan akhirnya orang tuanya merasa bersalah. Karena tidak bisa memberikan yang sama seperti anak-anak sebelumnya. Jadi emang dinamika keluarga satu sama yang lain tuh agak sangat jauh berbeda sih. Tapi tetap ya jadinya itu juga mempengaruhi tentang perbedaan tadi ya. Iya, kalau sekarang kayaknya kita sampai nanya neneknya dulu ngasuh mama bapaknya kayak apa kan ya Andre ya? Iya. Oke, Betul, itu fine. pola ngaruh banget. Dan ini mungkin jadi, kalau aku melihat ya, sekarang kan kita berpraktek banyak ya ketemu keluarga yang child free. Kalaupun punya anak cuma satu. Makanya karena cuma satu, mereka tuh jadi super hati-hati banget mempersiapkan semua-muanya. Banyak orang tua itu yang sebelum punya anak udah mikir, ini anak saya nanti bakal kuliah di mana. Udah sampai sejauh itu. Oh, Dan pada baru lahir anaknya. belum lahir bahkan. Iya. Udah Dia dipikirin udah loh. merencanakan loh. Iya, karena tadi emang mereka kan cuma mau satu, jadi nggak mau trial and error, maunya langsung yang perfeksionis. Nah itu mungkin berbeda ya waktu zaman kita tumbuh besar. Aku tuh anak kedua dari 2 bersaudara. Elvin? Aku anak pertama dari 3. Nah jadi kan ada momen trial and error gitu. Jadi trial and errornya di anak pertama, benernya di anak yang kedua. berikutnya gitu. Iya, suksesnya di anak ketiga. Inilah ya kakak 1, kakak 2 ya, udah kayak saudara seperguruan ya kita ya. Tapi aku melihat gini, kemarin aku mencoba untuk mencarikan, ternyata urutan anak itu sebenarnya nggak segitunya ngaruh sebenarnya. Oke, mungkin memang ngaruh, tapi ada pengaruh lain yang lebih besar lagi. Karena aku mikir, ya juga sih, nggak semua kok anak pertama itu tangguh dan dewasa.
kadang-kadang bisa menemukan ini kok malah adeknya yang lebih dewasa gitu ya. Iya. Jangan-jangan di masa hamilnya kan ada proses neuroplastisitas yang dimulai dari masa kehamilan kan. Jadi kalau emaknya stres di masa kehamilan, ya produk anaknya di usia dia remaja lebih rentan terhadap sakit. Gitu. Jadi banyak banget faktor yang mempengaruhi ya kadang gitu. Jadi kita ngeliat kok beda, ya ternyata pas waktu hamil anak pertama ini susah banget misalnya secara gizi, calon stunting misalnya. Oke. Kalau misalnya kelahiran adik sendiri nih misalnya untuk kayak si kakak nih, kakak kan punya nih, terus tiba-tiba punya adik itu mempengaruhi mental nggak sih? Gitu? Ini seru nih. Ya, aku mau membahas nih sebagai adik yang lahir ke dunia ini. Iya gitu. Untung nggak punya adik lagi ya, musuh gagal. Kan dari kakak nih, dari kakak point of view pada saat punya adik gimana rasanya, dan dari adik ketika lu punya kakak kayak gimana rasanya? Oke. Jadi yang sering terjadi gini ya, ketika orang tua mau punya anak lagi, mereka kan kayak membayangkan, oh kalau aku jadi anak ada adeknya, wah lucu nih aku punya teman main. Itu sudut pandang mereka. Tapi mereka lupa anak nggak mikir kayak gitu. Anak berpikirnya bahwa selama ini egosentris, wah semua cinta aku dapatkan, aku pusat dunia, aku paling penting. Tiba-tiba, ting, lahir. Editor, ting, Bayi. Nah, tiba-tiba dengan keberadaan bayi ini, orang tua senang, anaknya awalnya mungkin senang juga, wah ada sesuatu. Tetapi makin lama dia bakal mulai melihat tuh, loh kok sekarang ketika ada apa-apa, bentar mama ke adek dulu. Pas gini, bentar ya ini buat adek kamu. Baru mulai merasakan, loh kok sekarang cinta yang sebelumnya eksklusif buatku, tiba-tiba kebagi. Belum kalau nangisnya barengan ya. Itu dia nangis tuh. barengan, gue milih yang itu dulu. Udah itu nightmare. Itu akhirnya membuat tadi bisa menjadi dia merasa kehilangan identitasnya, kehilangan perhatiannya itu. Dan gini, ini nggak selalu terjadi seperti itu ya. Kalau misalnya orang tua bisa cukup bijaksana, bisa jadi dia justru akan membantu menenangkan adiknya. Nah, ini yang membuat beda ini, memang tadi karakter temperamen dari anak lahir itu tuh sudah bisa berbeda. Jadi tanpa diajarin apa-apapun oleh orang tuanya, ada anak yang mungkin cenderung dia senang dengan keberadaan orang lain, ada yang udah ekstrovert gitu dari lahir, ada juga yang ketika muncul dilihatnya sebagai saingan nih. Iya, contohnya kalau membuat dia merasa left out kali ya. Dari proses persalinan sampai dia pulang ke rumah kan, anak-anak yang pertama ini kan sering sekali terabaikan. Kunjungan keluarga cuma nanya ini adiknya. Padahal sebelumnya, ini cucu kesayangan kakek nenek. Nah, sekarang langsung ke adiknya. Jadi komparasi itu sih sebenarnya yang bikin anak sakit hati ya sebenarnya. Dan anak kan menyerap apapun yang ada. Dia belum punya kemampuan untuk memproses secara dewasa. Karena konkret. Betul, konkret operasional. Itu yang membuat jadi sulit juga. Orang tuanya langsung berpikir, aduh kenapa sih kamu kok nggak bisa nerima aja, kenapa nggak bisa baik? Belum berpikir sebagai dewasa. Anaknya dipikir, anaknya dianggap bisa mengerti juga pola pikir abstrak. Padahal otaknya belum bisa gitu loh. Kok kamu nggak bisa ngalah sih sama adiknya, padahal anaknya lagi masa egosentrik. Iya juga. Nah, jadi kepikiran juga, kan tadi kamu ngebahas sedikit tentang anak pertama harus kayak gini, anak kedua kayak gini gitu. Tadi juga kan ada spill-spill gitu kan. Bener nggak sih kayak urutan lahir itu membentuk karakteristik seseorang gitu? Kayak anak pertama tuh pasti tangguh dan ambisius. Anak kedua itu pasti diabaikan. Anak ketiga itu pasti manja. Gitu dan lebih kreatif dan lain-lain gitu. Bener nggak sih gitu? Atau itu cuma mitos belaka? Aku rasa kalau dari pemahamanku ya, itu semacam stereotypical. Sama kayak kita bilang misalnya, oh ini orang Indonesia maka ramah-ramah gotong royong gitu misalnya. Oh kalau misalnya nih orang misalnya dari Jepang, oh berarti dia hardworking. Itu adalah stereotyping. Mungkin ada benernya juga, tapi nggak selalu segampang itu. Dan tadi kayaknya lebih penting juga, bukan cuma dia orang Jepang hardworking atau enggak, tapi keluarganya bagaimana? Orang Indonesia gotong royong membantu, dia dibesarkan di lingkungan seperti apa? Itu yang lebih berpengaruh juga. Gimana kalau kamu? Support sistemnya juga pengaruh sih. Sebenarnya aku melihat juga banyak keluarga yang dia sangat adil ya. Mungkin tetap akan ada favoritism, tapi dia bisa adil ke semua anak. Anaknya baik-baik aja kok, nggak ada masalah gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya dengan stereotip budaya Indonesia, misalnya yang patriarki, sangat-sangat patriarki, anaknya pasti bermasalah, mau anak perempuan, anak laki-laki, anak lahir pertama, anak kedua. Karena yang menjadi masalah bukan hanya di level orang tuanya, termasuk di nenek ya, cucu pertama misalnya. Cucu pertama anak perempuan. Kayaknya kan totalitas tanpa batas kan gitu. Nah terus udah gitu, dan cucu yang terbontot, yang udah saking nggak ada saingannya lagi, itu juga jadi PR. Jadi memang setiap keluarganya beda-beda ya, unik kataku sih. Tadi kan udah ngebahas tentang kayak urutan lahir untuk apa, dan tadi juga udah bahas tentang yang favoritism kayak gitu, nge-spill tentang favoritism. Nah banyak banget orang tua yang sering nge-label anaknya atau ngebandingin anaknya. Kayak contoh,
si kakak tuh lebih pintar daripada adiknya, kakak tuh atletis, adik tuh lebih kreatif. Kayak ngasih label-label kayak gitu secara nggak sengaja. Kayak misalnya contohnya nih, karena ngelihat kakaknya tuh lebih suka gambar atau adiknya itu, tapi jadinya nggak dikasih explore yang lain gitu. Ya udah, kakaknya dikasih hadiahnya krayon, adiknya dikasih bola basket gitu, hanya karena penilaian sesaat gitu. Padahal kan anak-anak tuh suka eksplorasi kan, kayak nggak cuman itu, pada siapa tahu itu mah hobi sesaat aja gitu, tapi karena udah di label dari kecil, jadinya terus-terusan aja dikasihnya itu aja, dan di label terus-terusan kayak gitu. Itu tuh berpengaruh nggak sih sampai dewasa gitu, atau nggak jadinya kayak anak juga ikut melabeli diri dia sendiri kayak gitu. Iya, tapi ini kayak banyak ya, Dre, kayaknya sekarang yang anak-anak dari kecil udah cek IQ. Terus udah gitu kalau sidik jari, terus kalau IQ-nya 140 bangga banget orang tuanya, padahal sebenarnya makin tinggi IQ orang tuanya harus makin cemas sih sebenarnya. Oh, kenapa tuh? Karena kecerdasan emosionalnya kan mesti di boosting juga kan. Gitu tuh kayaknya, anak saya nggak ada masalah dok, IQ-nya tinggi, iya, tapi setelah remaja ternyata secara resiliensi mentalnya rendah gitu, gampang stres, anaknya gampang cemas, perfeksionis. Nah itu tuh kadang menjadi perbandingan. Jadi karena ini dianggap pintar, lupa anak yang kedua ini lupa dia karena udah merasa nyaman, lupa anak kedua ini akhirnya yang di boosting terus-terusan kan. Anak yang pertamanya ketinggalan. Karena dianggapnya udah pintar. Iya, karena udah pintar, lupa tuh diajarin social skillnya, communication skillnya. Nah sementara anak kedua karena dianggap IQ-nya nggak bagus, orang tuanya lebih evolve kan ke ini, lebih kayak ngikutin dia les, diajarin ini gitu. Jadi kayak banyak kendala dari proses labeling kayak gitu sih sebenarnya. Dan tadi ya kalau mendengarkan seorang ngomong, kayaknya hampir nggak pernah aku mendengarkan orang tua bilang, anaknya atletis, anaknya kreatif. Enggak, yang sering dibilang, dia mah cengeng. Yang ini mah, yang ini pinter nih, kuat nih, yang ini cengeng. Jadi yang ini lebih baperan dok. Labelnya tuh hard label seperti itu. Iya sih. Dan ada prinsip yang aku prinsip gentle parenting, sorry. Atau yang satu mah kakaknya ekstrovert banget dok, kalau adiknya emang introvert dia banget. Dia tukang ngumpet ini, kalau ada orang mah dia nangis duluan. Nah, jadi gini, seorang anak itu, kamu ngomongin apa dia percaya. Kamu ngomong Sinterklas ada dia percaya. Kalau ngomongin Spider-Man tuh ada dia percaya. Tergantung generasi apa ya, anak gua kagak percaya loh. Wah, kagak percaya loh, dia bilang apa itu Sinterklas mama, kenapa dia nggak muncul setiap hari, kenapa dia pilih-pilih kerja nggak kayak mama. Anak lo IQ-nya tinggi ya? Anak gua terlalu parah sih ya sebenarnya ya. Itu tadi bilang tuh IQ tinggi nggak disesuaikan dengan. Makanya gue tidak berusaha melabel dia IQ tinggi, takut jadi sombong. Kan nanti Jumawa dan Ain lagi dia. Bener. Nah, jadi apabila tadi ngomongin bahwa Sinterklas ada beberapa keluarga, beberapa keluarga itu dekankan. Selain keluarga Elvin, percaya. Ya. Nah, tapi kalau dia dibilang bahwa dari kecil dia cengeng, pemalu, dia percaya juga loh. Jadi akhirnya tadi dia jadi, ya udahlah ngapain aku maju, kan aku pemalu. Akhirnya label itu yang jadi berat. Dan anak kan nggak bisa milih labelnya, orang tua yang ngasih. Nah tambah dia jadi mengkondisikan sosialnya juga memperlakukan dia seperti anak pemalu kan. Mengenai tadi favoritism, mungkin mumpung ini ya, kamu ketemu nggak sih pasien-pasien yang menjadi korban favoritism ataupun scapegoat? Sangat banyak ya. Dikutuk aku gara-gara itu, gara-gara manggil emaknya kan. Kalau anak kayak gitu pasti ekstrim perbedaannya di dunia dewasanya kan. Anaknya bilang, dokter tuh ya kan ibu juga katanya. Iya bu, betul kataku ya, ngegas banget nih ini tante, aku bilang itu deh. Kalau keluarnya dari rahimnya sama, masa sih kita nggak beda-bedain? Iya bu. Ya mau gimana ngelawan orang yang nadanya udah naik kan. Tapi emang pasti akan berbeda. Kenyataannya nggak mungkin 100% sama. Iya, dia bilangnya tidak mungkin kan dok, kasih ibu tuh sepanjang nyawa kata dia. Iya bu. Emang. Jadi kadang kalau ketemu orang tua gitu, ya udahlah, memang pasti akan berbeda kalau dia di clickbait di situ terus dia ngamuk kan sebenarnya. Iya. Karena anaknya lebih pintar, anak yang pertama lebih pintar, lebih berprestasi, mengharumkan nama keluarga sampai ke seantero dunia. Nah, anak yang kedua ini anak yang slowly but sure gitu loh. Yang standar tapi lulus gitu. Ternyata pas dia kuliah, yang ini gojret banget, yang ini bertahan tapi pasti gitu. Ya, paham lagi. Atau biasanya dia bersinarnya late bloom, yang kedua. Betul. Late blooming. Bener-bener si kuya-kuya lah ya. Yang satu si kelinci nih gitu. Paham. Nah itu, tapi ada ya kayak gitu kan, sering banget bikin gap ya. Nah kakaknya jadi merasa ini kayak hidup di masa lalu gitu loh, kayak kok dulu gue keren sekarang nggak ya, dulu kayaknya gampang sekarang nggak bisa ya gitu.
Nah, ini kan jadi seru ya tentang ngebahas tentang sibling rivalry gitu. Apa kita bahas aja ya, lanjut kali ya ke part 2. Soalnya kayaknya pembahasannya seru sendiri nih tentang sibling rivalry. Kayak kita ini ya saling curhat juga ya, kayak gue pernah di titik itu. Karena aku banyak juga mendengar ini jadi competition terjadi, dan begini, ketika sibling rivalry itu nggak selesai waktu dia tumbuh besar, karena pikir kan anak-anak tadi juga kalau udah gede akrab. Kagak loh, bisa lebih parah. Itu dendam ini loh sampai ke akar sumsum loh. Sumsum tuh lo pikir sumsum basah, sumsum tuh. Nah, sering juga kan, tadi kan ngebahas tentang favoritism nih, kita masih bilang favoritism. Biasanya di keluarga Asia, anak-anak cewek itu lebih sering dimarahin tentang hal-hal kecil, di micromanage. Sedangkan anak cowok tuh kayak, yaudah nggak apa-apa bangun siang, nggak apa-apa bangun siang gitu. Sedangkan cewek tuh, kamu harus bangun pagi gitu, harus ini, harus itu, harus itu. Tapi yang anak cowok tuh kayak, ya nggak apa-apa gitu, nggak dibiarin gitu aja. Itu ngaruh nggak sih? Apalagi kalau misalnya kalian nonton nggak sih ini apa sih, How to Train Your Grandma? Kan itu juga sangat-sangat terlihat How kan. to make million before Grandma died. How to train your grandma, emang berani, gue aja kagak berani. Train mak gue aja udah pusing ya, train grandma gue, wah gila, langsung dibawa ke alam kubur. Sama judulnya panjang banget, kayak buku lu juga judulnya panjang banget, bingung. Nah gitu, itu tuh kan juga di situ terlihat banget kan gitu sibling rivalry-nya gitu, terus kayak perlakuan ke anak cewek sama anak cowok tuh berbeda banget gitu. Oh ya, ini karakter si ibunya itu iya, ya. Karakter ibunya gitu. Karakter ibunya tuh kelihatan banget, bahkan itu tuh diturunkan temurun gitu. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton ya, jadi ini keluarganya sistemnya itu adalah dia punya beberapa anak laki dan perempuan. Bisa dibilang anak yang laki-laki ini nggak guna deh gitu ya. Moyung. Duit keluarga. Nah, bahasa Cina tuh moyung tuh. Kalau bahasa Sundanya madesu, masa depan suram. Sedangkan si anak yang perempuan ini malah bekerja keras. Tapi tetap aja dia merasa ini kenapa sih orang yang tua dapat warisan tuh yang cowok. Hanya karena dia cowok. Itu aja. Tapi emang banyak yang kayak gitu ya. Banyak banget ya. Iya, dan pola asuh sebenarnya kan karena patriarkinya juga ya, bahwa anak laki-laki tuh sebenarnya mereka juga beban ya, Andre. Karena mereka kan kadang pokoknya anak laki-laki tuh akan kuat dengan sendirinya, kayaknya bawaan lahir dia akan kuat. Nah, sehingga akhirnya dia lebih santai dalam kehidupan karena konsepnya dewasa dia akan kuat sendiri, seperti bapaknya dulu menjadi kuat sendiri kan. Nah ternyata anak-anak ini kalau nggak dididik kuat kan nggak akan kuat juga. Nah kalau yang perempuan dia tadi, apakah look up ke anak perempuannya ini, karena anak perempuan ini akan dibawa keluar. Dan biasanya kan ibu-ibu ini juga punya luka dari pengasuhannya zaman dulu kan, karena mungkin mereka dilahirkan di zaman perang, G30 SPKI dan lain-lain yang tentunya hidupnya akan susah. Jadi setidaknya mereka bisa tetap bertahan hidup gitu. Makanya kenapa kalau kita lihat perempuan-perempuan Indonesia nih sangat lebih tangguh di saat sulit. Oke. Ya kalau yang laki-laki nih kayaknya udahlah hidup emang gitu. Kalau yang perempuan nih kan das ya. Nggak ada duit jual gorengan, nggak ada apa, bisa jual nasi kuning, bisa open PO, buka PO jilbab dan segala macam. Akhirnya aku lihat kok perempuan-perempuan ini otaknya lebih cepat, karena ya dari kecilnya ditrain dengan segala masalah lu harus bisa selesaikan. Terjawab aku. Iya. Dari aku kamu ada penanggapan tiba-tiba kepikiran sesuatu loh. Jadi ini waktu dulu sih, aku waktu SD ya, ini random banget, tiba-tiba pas Elvin ngomong gue keinget zaman SD. Jangan-jangan kita kakak beradik juga ya. Untung aja beda pulau loh. Kalau nggak gue langsung berpikir. Cuma ini guruku yang ngomong beda gitu. Gurunya. Dulu guruku bilang gini, bahwa Indonesia itu kita dibilangkan bahwa kita tanah kita subur, pohon kayu dan batu jadi tanaman, lempar biji jadi tumbuh. Tapi kalau di negara Jepang misalnya itu dibilang bahwa kita ini sering gempa, tanah kita tuh susah buat ditanam, kita harus selalu waspada. Ternyata dengan menanamkan kayak gitu bisa jadi berkembang juga dewasa jadi berbeda. Akhirnya saya jadi menganggap bahwa udah tenang aja, di sini subur kok, semua bakal baik-baik aja. Mungkin tadi memberikan rasa aman, bagus. Tetapi benar akhirnya resiliensinya ketika ternyata gimana kalau ternyata nggak aman, gimana kalau terjadi bencana, nggak siap. Betul. Sedangkan di negara-negara yang tergantung ini ya, termasuk sulit gitu, alamnya sulit, mereka jadi terbiasa untuk tadi menghadapi tantangan itu. Misalnya kan kalau misalnya gempa di Jepang itu, mereka udah tahu harus ngapain. Jadi mungkin awal kecil ditakut-takutin, tetapi jadi bagusnya di masa depan ketika masalah beneran terjadi sudah siap buat itu. Iya, karena diajar di level waspada kan. Dan emang punya behavior yang sehat dan punya psikologis yang sehat tuh emang perlu dilatih. Itu juga kenapa ya anak-anak berprivilege sama anak-anak yang tidak berprivilege itu biasanya lebih resistance-nya lebih tinggi
yang unprivileged gitu. Iya, karena mentalnya emang dilatih kan. Kalau ada masalah emang hidupnya penuh dengan masalah ya. Jadi ketika ada masalah tuh kamus penyelesaian masalahnya tentu akan lebih banyak dibandingkan anak-anak yang setiap masalahnya selalu diselesaikan sama orang lain. Oke. Ini menarik, aku kepikiran sesuatu. Aku tuh ada beberapa kali dapat pengalaman ya dengan pasien. Di sini kita kadang cerita tentang pasien tapi nggak pakai identitas gitu. Pasien yang dia itu seorang anak yang udah mungkin kuliah dan hidupnya selama ini tuh baik-baik banget. Dalam artian keluarganya sangat baik, sangat suportif, nilai-nilainya bagus. Sampai suatu saat ketika dia masuk di kuliah, mengalami kegagalan di satu ujian. Dan itu mungkin kegagalan pertama dia seumur hidup. Oke. Sama berapa belas tahun dia hidup baru sekali itu, dan itu benar hits hard banget. Dan itu bisa membuat dia langsung pengen berhenti kuliah. Itu yang terjadi. Makanya kan kalau dalam prinsipnya Donald Winnicott ya dibilang kan good enough parenting. Jangan jadi orang tua yang sangat baik karena anak jadi nggak siap menghadapi itu. Jangan jadi orang tua yang jahat karena nanti anak jadi merasa dunia nggak aman. Tapi tadi stresor sedikit-sedikit karena itu tetap diperlukan juga. Tapi kalau kebanyakan misalnya pada seorang anak yang baru lahir pertama, kayak tadi Elvin bilang nih, kondisi ekonomi nggak bagus, diberikan pressure terlalu banyak, dia merasa dunia sangat tidak aman. Betul. Sebaliknya seorang anak yang di-provide dalam kondisi semua baik-baik aja, jadi nggak siap menghadapi dunia karena nggak semua dunia sebaik keluarganya. Iya. Ya kayak nanam tanaman kan memang pupuknya harus tepat ya kan, terlalu banyak pupuk juga mati tuh tanaman gitu. Makanya kalau anak perempuan anak laki-laki mungkin karena anak laki-laki ini dianggap ke depannya akan membawa nama baik keluarga, jadi akhirnya mereka disettingnya semua yang baik kan, karena dia akan membawa nama baik keluarga, disetting bajunya, penampilannya segala. Sementara anak perempuan karena settingnya akan susah hidupnya karena dibawa sama mertua, akhirnya jadi dibekalin semua ini skill kehidupan. Oke. Jadi mungkin ya gambaran yang paling umum di Indonesia seperti itu. Tapi jadi menarik juga sih Indra, karena sebenarnya perempuan Indonesia nih, kalau aku lihat ya, semua judul cerita nasional kita kan mostly adalah tentang perempuan dan anak ya relasinya. Maling Kundang mah, Sang Kuryang, apa-apa semua konteksnya ibu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya ibu ini secara satu titik dianggap sebagai sosok yang dominan dan pelindung, dan emang gak ada figur bapak loh. Mana Anda coba cerita rakyat Indonesia tradisional folk yang bicara tentang bapak, ada tuh. Emang fatherless dari dulu. Iya. Emang father loh, nggak ada Sang Kuryang ya, si Batu Menangis, Nonde Ita. Kan semua ibu loh, kagak ada loh. Juga. Iya loh, nggak ada loh. Sisanya fable lah ya, hewan-hewanan gitu kan. Iya lagi. Tapi nggak ada loh. Benar juga. Dia emang dibangun sebagai bangsa fatherless, jangan-jangan. Waduh, Aku takut. Enggak, maksudnya emang kagak ada kan gitu loh. Itu juga gara-gara anak gue nanya, dia bilang kenapa ya mah? Karena kalau cerita Indonesia tuh semuanya tentang mama, padahal mama aku bawel banget, mama yang di sini baik semua. Aku bilang kurang ajar ya dia. Untung dia kagak ada. Maling Kundang mamanya kagak baik gitu. Mamanya baik kan, setelah dianya jadi kundang aja kan. iya benar juga. Tapi kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Jadi makanya kenapa mungkin sosok ibu selalu dibangun sebagai wanita tuh harus kuat, harus bisa. Tapi nggak ada bapak harus bisa, harus kuat, harus apa, karena memang konteks nasionalnya semua pria akan kuat pada waktunya. Tapi ternyata sekarang kagak. Makanya ada istilah mau kondo lah segala macam, kan kesel ya. Benar sih. Udah gitu pun nggak merasa salah juga. Karena tadi kan hanya kadang ini kita perlu mengakui hanya dengan menjadi pria aja itu sudah menjadi advantage di negara ini. Benar Sora, aku setuju kali ini. Aku juga setuju. Dan yang ngomong cowok lagi. Iya kan? benar, aku Karena setuju aku melihat makanya. faktanya demikian gitu. Beberapa kali aku kan dengarkan cerita pasien. Banyak kan pasien yang datang ke psikiatri itu perempuan, perlu diakui. Bukan karena perempuan lebih lemah, tapi help seeking behavior pada perempuan lebih baik. Laki-laki ada masalah tapi dia enggak, pria tidak bercerita. Tapi gitu. menangis di sajadah. Saksi. Hui. Gitu. Nah, akhirnya tadi aku mendengarkan tentang bagaimana ketidakadilan, dan tadi loh yang tentang seorang perempuan yang dia bekerja keras tapi tetap yang dipuji adalah saudara laki-lakinya, itu memang beneran ada di dunia tak. Sampai sekarang aku pikir bahwa yaudah itu makan cerita yang zaman dulu. Yang sekarang yang bahkan orang tuanya seumuran kita pun ada yang anak-anaknya diperlakukan seperti itu tanpa sadar. Karena tadi lagi-lagi hanya meneruskan ya, heirloom pain gitu ya. Bener, kadang laki-lakinya disfungsional lah kalau aku bilang ya, secara dia menikah tapi dia juga tidak bisa membiayai keluarganya. Yang nafkahin tuh kakaknya yang pertama perempuan loh. Aku bilang gila ya, aku bilang. Bukan yang mamahnya ngomong ke anak laki-lakinya lu harus lebih rajin, malah dia ngomongnya udahlah bantuin, kasihan hidup dia lagi susah. Emang hidup kita kagak susah juga gitu kan. Iya. Jadi kasarnya pemakluman pada anak laki-laki tuh jauh lebih besar dibanding pada beberapa keluarga. Yes. Iya, Karena aturan dan tradisi dibuatnya oleh laki-laki. Betul. Atau misalnya kadang anak laki-laki itu juga kadang dalam persaingan kalau anaknya 4 ya.
Iya. Anak laki-lakinya ada 2. Nah, anak laki-laki pertama ini yang privilege-nya lebih besar daripada anak yang laki-laki yang kedua. Iya. Ya, jadi yang dapat privilege sih kadang lebih rentan terhadap stres sih kalau aku bilang. Iya, soal generasi sandwich juga kan kalau misalnya anak yang misalnya ada salah satu anak yang lebih sukses gitu, terus ada sibling yang nggak lebih sukses gitu, biasanya udahlah bantu aja kakak kamu, walaupun posisinya adik gitu ya. Betul, gotong royongnya jadi nggak sehat kan sebenarnya. Iya, gitu kan kita saudara gitu, jadi malah dimaklumi gitu sama orang tua ini tuh ya. Terus yang ininya memaklumi lagi, ya udahlah emang gue layak ditolong ya. Iya. Jadi akhirnya selalu one call away-nya ke kakaknya, udah kayak 911 aja. Iya, betul. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke sesi semangka. Solusinya gimana? Udah gibah ya ini ya. Iya, ini kita akan melempar begini sesi Tebel ya di sini ya semangkanya. Iya, betul. Oh, ketemunya tipis-tipis ya. Beda itu ya. Sesi mengupas solusi kehidupan. Oke, jadi gimana nih? Kita bagi aja semangkanya deh. Satu untuk orang tua biar nggak jadi terjadi nih siblings atau favoritisms, dan satu lagi untuk ke anak kalau misalnya sudah terjadi. Harus gimana? Oke. Siapa yang mau jawab yang mana? Silakan. Dari aku dulu kali ya. Jadi Biar nggak ladies first kan. Wes. Labelnya ladies first, sekarang diganti. Gentleman first. bilang aja lo belum mikir kan. Iya benar. Tahu gue. Baiklah, jadi ini adalah mungkin potongan-potongan semangka untuk teman-teman ya. Ketika mungkin dari kecil tuh pernah mengalami tadi pola asuh yang berbeda itu, 3 potong semangka. Potongan pertama, kita perlu untuk menyadari dulu bahwa oke, memang ini ada perbedaan pola asuh ya. Tapi kita perlu mengakui bahwa belum tentu karena mau membeda-bedakan. Ya. Jadi tadi kalau misalnya memang perlakuan aku dengan kakakku, kami berdua tuh mengalami perlakuan yang berbeda. Dan aku pun mengakui bahwa kadang pernah ngerasa, kok kakak gua tuh kayak apa-apa diutamakan ke dia ya. Waktu kecil aku merasa nggak adil. Tapi semakin tumbuh dewasa, makin menyadari, yes ini memang berbeda, tapi bukan karena orang tua jahat, bukan karena orang tua sengaja membedakan. Jadi awareness-nya ada dulu gitu. Kedua, kita bisa untuk gimana yang mau kita lakukan setelah menyadari itu. Yang sering adalah gimana coba untuk mulai membuka komunikasi. Kalau yang misalnya dulu pernah ada benci, pernah ada marah, dendam gitu, mungkin gimana untuk menyelesaikan suatu tuh udah di masa lalu aja. Menyelesaikan gak selalu harus berdamai ya, kadang-kadang ya udahlah ini memang menyakitkan tapi kita taruh di masa lalu gitu. Bisa dicoba mulai dengan komunikasi, mulai udah kita sama-sama dewasa, ingat itu. Nah, ketiga kalau sudah mencoba dan ternyata memang masih belum bisa, untuk lebih baik lagi, masih merasa ada mentok, ya mungkin kita bisa pertimbangkan untuk membuat boundaries seperlunya aja. Aku pegang prinsip bahwa nggak semua hal memang bisa untuk diperbaiki. Termasuk ini kan kadang memang diakui dengan tadi pola asuh yang berbeda, dengan ayah, dengan ibu, dengan anak laki, anak perempuan tuh bisa jadi memang terjadi konflik seperti gitu. Di pertemuan lalu tuh kita udah pernah bahas mengenai boundaries ya. Jadi kadang nggak apa-apa loh untuk kita membuat suatu healthy boundaries. Ya tadi nggak selalu harus aku yang ngebantu, nggak selalu harus aku semua ikut campur. Itulah kira-kira 3 potong semangka dariku, supaya kalian yang lagi mengalami bisa untuk lebih, ya sudahlah aku menjalani hidup saja. Tapi dengan bikin boundaries malah hidup kita kadang secara relasi jauh lebih sehat ya, ya. Jadi karena nggak saling benci, dia juga jadi nggak mengandalkan kita terus menerus kan, karena kita buat boundaries mungkin dia jadi sadar, oh saya harus bertanggung jawab nih karena udah nggak ada yang nolongin lagi. Betul, Fit. Nah, Loving someone from the distance. Nah, kita pernah bahas itu waktu di episode sebelumnya itu, karena seringkali kan masa sama keluarga gini maka berjarak. Makanya kita bilang bahwa boundaries itu dibuat bukan berdasarkan benci tapi berdasarkan cinta. Justru karena cinta maka kita berjarak dikit deh. Betul. Supaya ada ruang untuk kita kangen itu. Kalau dari aku mungkin semangkanya mungkin aku sekebon ya. Nah, mungkin kalau aku mungkin dari sudut pandang orang tua ya. Jadi aku banyak bertemu dengan orang tua setelah aku panggil. Ya tadi bener sih yang dibilang sama Andreas bahwa mereka sebenarnya nggak sadar seperti itu. Jadi misalnya kenapa dia men-treat anak perempuannya dengan lebih tough, karena setelah mereka menikah, bertemu dengan mertua yang lioness mother, dia disadar, oh gue nggak punya skill yang cukup ya. Jadi dia membekali anak perempuannya supaya jangan sampai ngalamin yang seperti yang dia rasain dulu. Ya, jadi sebenarnya melindungi sebenarnya melindungi, cuman jadinya terlalu tough karena konsep dia gue yang menderita, anak gue ini perempuan, maka gue harus melindungi karena dia mungkin akan mengalami nasib yang sama sama saya. Sementara dia melihat suaminya mendapatkan banyak privilege dari mertua, jadi mungkin dia lebih ya udahlah anak laki-laki one day akan kuat seperti bapaknya gitu. Jadi kenapa dia bekelin terlalu banyak?
Nah, yang kedua juga ya mungkin harus menyadari tadi sih bahwa tidak semua orang tua waktu punya anak tuh udah siap jadi orang tua. Jadi mereka juga cocok logi ya benarnya dalam proses pengasuhan. Menurut aku sih gitu. Karena nggak ada kitabnya yang pasti jadi orang tua yang baik tuh kan seperti ini. Dan nggak ada kelas parenting sih sebenarnya. Di zaman itu komodenya nggak akan ada ya. Di zaman itu kan nggak akan ada, nenek kakeknya ya prosesnya seperti itu. Dan kalaupun ada yang praktek sama yang ininya beda kali ya teori. Beda. Dan sekarang pun kayaknya banyak pembelajaran parenting membuat kita bisa melabel ini parenting yang salah, ini parenting yang benar, tapi ternyata ya pada pelaksanaannya tetap tidak akan seideal buku ya. Iya, ada jurnal yang bagus Indra, dia bilang gini, Sora, bahwa parenting VOC zaman dulu itu ternyata secara penelitian membuat anak tuh sangat adaptif. Karena nggak ada ngeluh kan, lu mau ngeluh aja kayak lu ngeluh, lu orang lain aja harusnya bersyukur lu gini kan. Akhirnya ternyata anak jadi adaptif karena tidak diberikan ruang mengeluh. Cuman jeleknya mereka jadi merepresi emosi. Karena harusnya marah dia nggak boleh marah kan, harusnya sedih dia nggak boleh sedih. Nah jadi ternyata kalau terlalu ramah sama anak justru membuat mereka resiliensinya nggak bagus dan adaptifnya turun karena merasa bahwa semua orang harus memaklumi dia, bahwa kegagalan itu adalah sesuatu hal yang normal dan tidak diajarkan untuk bounce back. Gitu. Jadi ternyata kombinasi VOC dengan kerembah lembutan ini penting juga. Gitu. Jadi makanya aku menerapkan sekarang karena aku VOC-nya ada, ramahnya lebih sedikit karena dunia tidak ramah. Anak-anak Dr. Elvin, ini penjelasan kenapa ibu kalian bawel. Ya, makanya emang basicnya juga udah bawel gitu ya. Tapi anakku kemarin waktu live ya dia ngomong gini loh, aku tuh lebih bahagia bersama papa aku dibanding mamaku. Langsung pengen gue matiin live-nya, gue jewer kupingnya satu-satu. Kurang ajar ya ngomong gitu. Karena mama itu selalu membuat kami stres katanya. Kita kayaknya mengalami ini, dia bilang ngalami stress disorder. Kebayang anak SD dong Dre, dia ngomong depan gurunya, kayaknya aku punya masalah stress disorder miss. Waktu ngambil rapot sedih banget aku, mulai besok gak usah ambil rapot sama udah mama gitu lagi. miss-nya bilang lagi, coba deh kamu ke psikiater. Plot twist banget. Gue kemarin ngambil rapot tuh kayak yang langsung ngomong ke suami, mulai besok lu aja yang ngambil rapot, gue yang nunggu di luar biar nggak fatherless. Itu sih sebenarnya sudut pandang orang tua. Nah yang terakhir sih kita harus melihat ya bahwa ada proses post traumatic growth yang memang kita bisa ambil dari setiap orang kan, bahwa ada sesuatu yang gue harus syukurin dari proses hidup gue yang susah. Sejelek-jeleknya kan kita jadi tangguh sekarang dengan segala luka, tapi kita di momen ini tuh tangguh. Nah tinggal ngobatin si lukanya itu dengan pergi ke profesional kesehatan. Jangan cocok logi di TikTok. Penting, gitu ya. penting Atau di banget. Instagram misalnya ya, dia cocok logi kan sebenarnya itu algoritmanya jalan kan, ternyata menyakitkan ya, akhirnya datanglah cerita-cerita yang healingnya tuh nggak jelas gitu loh. Iya. Ya dan akhirnya orang jadi lebih kuat ya, sense of victimnya tuh jadi lebih kuat. Betul. Iya, padahal kalau aku wawancara dia, sebelum dia tahu ini adalah trauma, dia benar-benar hebat banget loh. Maksudnya dia bisa mengcoping itu dengan baik, dia bisa meregulasi itu dengan baik, tapi setelah dia tahu ini adalah trauma berat dan dia harusnya di situ merasa susah dan menderita, ternyata dia enggak, justru malah jadi blesep ke bawah. Karena ternyata ya healingnya bukan sama profesional kesehatan, kadang ya yang online tapi juga tidak bisa mempertanggungjawabkan si value keilmuannya, sehingga akhirnya mentalnya jadi makin jauh. Karena dia merasa gue ternyata selama ini terlalu kuat ya, padahal harusnya gue merasa lemah loh di saat sekarang. Kayak lah, lu kan sebelumnya udah kuat ya. Selama ini dia nyetir sendiri, tiba-tiba disetirin orang gitu ya, nyetirnya nyungsep lagi. Iya, kayak selama ini harusnya kalau gue diperlakukan gini gue harusnya sedih ya, padahal sebelumnya nggak sedih loh, sekarang jadi sedikit-sedikit nangis kayak bilang aduh Tuhan ya gitu. Nah jadi kita harus belajar apa yang kita ambil yang baiknya aja, dan kita syukurin pernah ada di titik itu dan sekarang nggak perlu ngalamin itu. Nah tinggal mengatasi yang kurangnya. Mantap Oke, sekali. mantap banget. Gimana, sudah menjawab kah gitu? Belum Kalau terjawab bingung ya tentang tinggal di sibling komen rivalry. ya. Belum terjawab nih sibling siblingnya rivalry gimana nih. ya? Nanti deh berarti abis Nah ini ya. iya, abis ini kita bahas di part 2. Ingat ya, sekarang tuh Ruang Tunggu diupload 2 kali dalam seminggu, di setiap hari Minggu dan hari Rabu. Ini part 1-nya, dan part 2-nya kita bakal bahas tentang sibling rivalry. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget nih langsung ditanya aja di kolom komentar. Terus kalau ada masukan juga boleh langsung di kolom komentar aja, bahas tentang ini dong, bahas tentang ini. Atau kalau kalian malu atau kayak nggak mau nih namanya tersebut di kolom komentar, langsung aja nih diklik di link yang ada di description box di bawah. Tapi sebelum kalian komen-komen atau itu, di subscribe dulu, dinyalain dulu notifikasinya. Udah kali ya? Oh, udah dong. Enggak dulu, follow dulu dong. Oh iya. Instagram Ruang Tunggu. Instagram @pot.ruangtunggu dan aku @dr.ndreamon. Dan Aku apa? Oh iya, Instagram. Elvi gitu.
Elf garis bawah Gun. Oke, dan aku @Little Sora. Dan yaudah, setiap penantian pasti ada. Kita ngetos ini ya. Iya, Lalu kita ngomong setiap penantian pasti ada ceritanya. Oke. Nah, terus kita minum. Oke.